Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran PJOK kita. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang senam lantai, yaitu gerak dasar lokomotor senam lantai. Nah, minggu ini Bunda akan melanjutkan yaitu gerak dasar non lokomotor senam lantai. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya gerak non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi mereka melakukan gerakan tanpa berpindah tempat. Nah, bagaimana cara kita melakukan gerak non lokomotor dalam senam lantai ini? Yang pertama kita bahas tentang gerak dasar keseimbangan. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan adalah suatu sikap yang menuntut daya tahan sama seimbang. Jadi keseimbangan itu menahan dari keseimbangan, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari contoh dari gerak keseimbangan. Yang pertama itu yaitu berdiri dengan satu kaki dan membentuk sikap kapal terbang. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah melakukan ya, dari kelas 1 itu sudah ada sikap kapal terbang. Di sini Bunda hanya mengingatkan bahwasannya gerakan keseimbangan itu ataupun gerak berdiri sikap kapal terbang itu membutuhkan keseimbangan yang sangat baik. Jika anak-anak Bunda tidak memiliki keseimbangan yang baik, maka kita akan melakukan gerakan keseimbangan akan jatuh terus, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Yang pertama itu anak-anak berdiri tegap, kemudian kita melakukan berdiri satu kaki, ya. Boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Nah, jika yang berdiri satu kaki kanan, maka kaki kiri kalian angkat dengan menggunakan tangan, ya, kalian pegang. Lakukanlah gerakan ini dengan hitungan 1 sampai 8, ya. Kemudian setelah anak-anak mengangkat dengan satu kaki, kemudian anak-anak melanjutkan dengan gerakan sikap kapal terbang. Nah, sikap kapal terbang ini yaitu luncurkan kaki, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, ya. Luncurkan kaki ke belakang, kemudian kedua tangan rentangkan ke depan. Setelah rentangkan ke depan, kemudian rentangkan ke samping, ya. Jadi rentangkan dulu kakinya. Setelah kaki yang direntangkan, kemudian kedua tangan direntangkan ke depan, lalu direntangkan ke samping. Hitunglah dengan gerakan ini menggunakan hitungan 1 sampai 8, ya. Usahakan anak-anak tidak goyang-goyang badannya, maka kita harus perlu menjaga keseimbangan, ya. Paham ya nak? Nah, begitulah cara melakukan berdiri dengan satu kaki dan membentuk sikap kapal terbang, ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya dipegang lurus. Nah, cara melakukan gerakan ini hampir sama kita melakukan gerakan berdiri satu kaki, ya. Pertama kita berdiri satu kaki sama kayak seperti di awal tadi. Kemudian yang kedua kita melakukan gerakan mengangkat kaki dengan lurus, ya. Lurus ke atas. Cara melakukannya, yang pertama kita angkat kaki kanan atau kaki kiri, ya, kita pegang, kemudian kita bengkokkan dulu lutut kita, bengkokkan, kemudian pelan-pelan angkat, kemudian angkat dengan lurus, ya. Setelah kaki terangkat dengan lurus, tangan maka juga diangkat ke atas untuk menjaga keseimbangan itu. Maka dengan gerakan mengangkat kaki dengan lurus ini, tangan juga harus diangkat dengan ke atas agar keseimbangan kita terjaga dengan baik. Silakan anak-anak melihat contoh yang sudah ada, ya. Nah, begitulah cara melakukan gerakan keseimbangan contoh yang kedua. Nah, paham ya? Kemudian contoh 3 yaitu gerak dasar lompatan berputar. Nah, anak-anak semuanya mungkin sudah pernah melakukan lompatan dengan berputar, ya. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk dilakukan dimanapun berada, ya. Di rumah boleh, karena kita hanya melakukan lompatan kemudian berputar. Nah, cara melakukan gerakan ini pertama kita berdiri tegap, kedua kaki rapat, kemudian setelah kedua kaki rapat, kita harus meloncat, ya. Berarti kalau meloncat itu kita menggunakan kaki meloncat, kemudian setelah meloncat ketika kita masih di udara itu kita melakukan berputar badan, ya.
berarti berlompat dengan berputar. Nah, cara ini sangat mudah ya untuk dilakukan. Jadi melompat dengan berputar ini juga membutuhkan keseimbangan yang bagus. Karena kalau kita tidak menggunakan keseimbangan yang bagus saat kita melompat terus berputar, nah saat kita mendarat kita akan jatuh ya. Nah, gerakan melompat ini kita mendarat menggunakan dua kaki ya, bertumpu juga dengan dua kaki. Paham ya, Nak? Itulah ketiga contoh dari gerak keseimbangan. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, tentu sebelum Bunda akhiri ada tugas. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Yang kedua, lakukanlah gerakan lompatan berputar. Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.